Kesal tak dipinjami uang, pria di Pasuruan, Jawa Timur membunuh rekannya yang berprofesi sebagai tukang las. Korban dihabisi saat tidur sehingga tersangka leluasa menggasak harta benda korban. Dia paling ngulon, kelingetan kok gelundung. Temuan jenazah seorang tukang las bernama Supriyadi di atas kasur rumahnya di Desa Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur mengejutkan warga. Kematiannya diketahui setelah pelanggannya datang untuk mengambil aki kendaraan yang sedang diperbaiki korban. Mulanya warga mengira pria 52 tahun itu tewas akibat serangan jantung. Namun setelah tubuh korban ditelentangkan, warga kaget melihat luka memar di wajah serta bercak darah di bantal yang korban gunakan. Nek dia dari lewat apa? Video HP ya, konanya itu kita kelihatan biru gitu. Ada yang hilang uangnya sama HP. Nggak jelas uang sama HP itu. Kematian korban dipastikan polisi lewat autopsi di Rumah Sakit Bayangkara Porong Sidoarjo. Hasilnya, luka pada korban dipastikan akibat tindak kekerasan. Dugaan Supriyadi jadi korban pembunuhan juga menguat lantaran ponsel dan sejumlah uangnya raib. Di lingkungan sekitar, korban dikenal sebagai pribadi yang baik dan dermawan. Ia merupakan seorang lajang yang hidup sebatang kara dengan bekerja sebagai tukang las dan reparasi aki di rumahnya. Sepekan penyelidikan bergulir, aparat Satreskrim Polres Pasuruan akhirnya mengungkap siapa tersangka di balik tewasnya Supriyadi. Pelakunya tak lain teman korban bernama Sugiantoro. Pria 36 tahun itu dibekuk di rumahnya tanpa perlawanan. Rupanya, tindakan keji dilatari rasa sakit hati tersangka yang tidak diberi pinjaman uang 1,7 juta rupiah oleh korban. Permintaan tersangka ditolak karena ia masih berutang 3 juta rupiah kepada korban yang belum dilunasi. Jengkel atau sakit hati lah, karena mau pinjam duit tapi susah. Biasanya kan memang tersangka ini sering pinjam juga dan dikasih. Nah, kali ini agak susah sehingga dia ada kepikiran kok susah nih. Nah, ada kepikiran untuk menghabisi nyawa dari korban ini. Petaka terjadi di pagi hari saat tersangka mendatangi rumah korban untuk meminjam uang. Ketika itu korban menolak memberi utang karena tersangka belum membayar pinjaman sebelumnya. Dalam kondisi kesal tak dipinjami uang, tersangka kemudian pergi mandi ke sungai. Namun kemarahan tersangka pada korban tak juga reda. Dengan penuh emosi, ia kembali mendatangi rumah korban dan melihat rekannya itu sedang tertidur pulas. Tersangka yang memiliki niat jahat kemudian menganiaya korban hingga tewas. Sebelum kabur, tersangka sempat menggasak ponsel dan uang korban senilai 3,6 juta rupiah yang kemudian dijual untuk dibelikan perhiasan bagi sang istri. Akibat perbuatannya, tersangka bakal dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tim Liputan melaporkan.